Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Channel sahabat, yaitu channelnya para petani organik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi sedikit ilmu bagaimana caranya untuk menanam cabai di polybag. Ini saya memanfaatkan lahan sempit sahabat, karena saya ini kebetulan tidak mempunyai lahan luas, jadi saya memanfaatkan lahan-lahan sempit. Ini saya mau menanam cabai di dalam polybag. Sebelum kita lanjutkan, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali, khususnya dalam pertanian. Baik sahabat, kita lanjut atau kita langsung aja bagaimana caranya memindah tanam tanaman cabai di dalam polybag. Nah, pertama-tama adalah kita siapkan media tanam, karena media tanam itu adalah faktor utama atau faktor penting dalam penanaman atau yang utama untuk menanam suatu tanaman apapun, baik di lahan langsung atau di media dalam polybag. Sebelum kita lanjut, sedikit saya jelaskan apa yang saya gunakan untuk media tanam cabai di dalam polybag ini. Nah, ini sahabat, saya menggunakan media campuran itu 3 varian atau 3 macam sahabat yang saya gunakan di sini. Satu, itu adalah saya menggunakan tanah, itu yang saya ambil adalah tanah humus sahabat. Yang kedua, saya menggunakan pupuk kandang sahabat. Ini pupuk kandang, ini pupuk kandang dari kotoran kambing. Nah, ini ada yang kayak gini, sebagian ada yang belum hancur dan sebagian sudah ada yang hancur. Terus yang ketiga, itu saya menggunakan sekam. Di sini sahabat, sekam yang saya gunakan adalah sekam dari kotoran ayam. Sekam itu udah tercampur dengan kotoran ayam. Jadi 3 varian itu, 3 macam media itu kita aduk dengan komposisi 1-1-1 atau 1:1. Contohnya misalkan tanah humusnya 1, terus pupuk kandangnya 1, terus pupuk dari kotoran ayamnya 1, atau dari sekamnya itu 1. Jadi 3 macam media itu kita aduk merata, secara merata seperti ini. Contohnya seperti ini kurang lebihnya. Ini kebetulan udah jadi sahabat, sudah kita aduk seperti ini contohnya. Nah, fungsi dari masing-masing tanah ini adalah ada fungsinya sendiri-sendiri sahabat. Salah satunya fungsi dari sekam itu adalah untuk membuat tanah itu gembur atau menyimpan air di dalam polybag ini lebih lama. Kemudian pupuk kandangnya itu fungsinya adalah untuk mencukupi nutrisi si tanaman tersebut. Terus tanahnya sahabat untuk memperkuat akar si tanaman cabai tersebut. Nah, karena kalau kita campurin tanah itu nanti dia lebih kuat kokoh untuk berdirinya. Mungkin itu penjelasan dari saya atau pengalaman dari saya untuk penanaman tanaman cabai di dalam polybag. Terus di sini sahabat, kebetulan polybag yang saya gunakan itu adalah polybag ukuran 15 kali 30. Panjangnya 30, diameternya 15. Kalau teman-teman memiliki polybag yang lebih besar itu lebih bagus sahabat, karena di sini saya cuman menggunakan ukuran yang 15 kali 30 cm. Kalau teman-teman memiliki yang lebih besar itu pertumbuhannya nanti pasti lebih baik atau lebih bagus, karena umur cabai itu adalah bisa sampai 1 tahun bahkan bisa 2 tahun tergantung dari kita perawatannya. Baik sahabat tani, kita lanjut. Setelah kita persiapkan media tanam yang sudah kita masukkan ke dalam polybag seperti ini, kemudian kita ambil bibit yang akan kita tanam seperti ini. Ini teman-teman harus membuat bibit kurang lebih seperti ini, atau kita harus memasukkan di dalam polybag atau menyemai di dalam polybag. Fungsi dari penyemaian ini sahabat, itu apabila kita menyemai di dalam polybag ini, terus kita memindah tanam di dalam polybag yang lebih besar, itu akar si tanaman cabai ini apabila nanti kita pindah tanam di dalam polybag, dia lebih mudah beradaptasi dengan media yang baru.
Beda kalau kita menyemai secara kita tabur. Kalau menyemai kita tabur di tanah langsung, itu nanti kalau dalam proses pemindahan kan kita cabut. Jadi si tanaman cabai itu lebih susah beradaptasi di media yang baru. Dan keuntungan lain sahabat, kalau kita membuat benih cabai seperti ini dengan kita menggunakan polybag, itu mencegah kekeritingan si daun cabai tersebut. Dampak dari keriting itu salah satunya adalah dia karena si akar-akar ini ada yang putus atau dia susah beradaptasi dengan media yang baru. Baik sahabat tani, langkah selanjutnya setelah kita pilih bibit yang bagus, setelah itu kita lubangin seperti ini sahabat. Nah ini kita buat lubang seperti ini. Kira-kira si tanaman cabai masuk kurang lebih 5-7 cm seperti ini. Fungsi dari kedalaman tanaman cabai ini supaya akar nanti itu bisa mengembang di dalam area yang paling bawah. Karena kalau menanam di atas gini, nanti si tanaman cabai ini tidak kuat dan dia mudah roboh seperti ini. Jadi kalau kita agak dalam, jadi si tanaman cabai itu nanti bisa kokoh. Setelah kita membuat lubang seperti ini sahabat, kemudian kita lepas polybag semaian cabai ini. Sebelum kita lepas si tanaman ini, sebaiknya kita siram terlebih dahulu si tanaman cabai ini. Fungsi dari penyiraman itu, apabila nanti kita lepas polybag kecil ini, kita lepas, akar-akar si cabai ini nanti tidak terputus atau tanahnya tidak rontok. Jadi setelah kita siram, kemudian kita buka seperti ini. Kita buka pelan-pelan, bisa langsung menggunakan tangan, bahkan teman-teman juga bisa menggunakan gunting supaya lebih aman. Nah ini kalau kita medianya kita siram, jadi tanahnya ini tetap menggumpal atau menjadi satu dengan akar-akarnya. Kemudian kita masukkan tanaman cabai ini ke dalam polybag seperti ini. Kita timbun dengan medianya pelan-pelan, nekannya juga pelan-pelan sahabat, karena takutnya nanti kalau kita terlalu keras itu membuat si tanaman cabai ini atau akar-akarnya itu bisa terkoyak. Jadi kita pelan-pelan seperti ini. Bila perlu sahabat itu nggak perlu ditekan, cukup ditimbun seperti ini. Nah seperti ini sahabat. Ini adalah penampakannya seperti ini. Kita kasih contoh lagi satu sahabat. Ini medianya sama sahabat. Langkah selanjutnya setelah kita tanam, kemudian kita melakukan penyiraman tanaman tersebut. Nah, kita lakukan penyiraman seperti ini kurang lebihnya. Kita basahin medianya sampai basah seperti ini. Baik sahabat tani, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua.
dan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua terinspirasi. Sampai ketemu di video-video Dani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Danis Channel.